Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kepada saya Mutia Sena Natasha dengan NPM 1921020608. Di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama, yaitu ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dan filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji sebagai mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Yang kedua, filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Ketiga, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal dan yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lainnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lainnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan, masyarakat lain, dan sebagainya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.